Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita pemahaman, kenikmatan, bahkan kesempatan. Pemahaman yang begitu banyak Allah berikan, jangan sampai kupur. Kesehatan yang Allah berikan dari kita keluar dari rahim sampai sekarang, janganlah sampai kupur. Dan kesempatannya kita bisa beramal ibadah, janganlah sampai kupur. Kupur itu adalah menyalahkan. Dan tak lupa kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu pemimpin segala makhluk, baik manusia, jin, malaikat dan iblis. Selain itu juga adalah Nabi Muhammad adalah pemimpin umat dan pemimpin makhluk. Dan juga beliau adalah orang yang kunci keampunan. Sebab Nabi Adam alaihi salam bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan Muhammad di pintu surga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah kuncinya surga. Kunci surga yang Nabi Muhammad pegang yaitu syafaatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya jika kita ingin masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya bahaskan singkat saja mengenai perubahan amal di zaman modern ini. Kenapa ada perubahan? Banyak. Kalau zaman dulu itu kalau masalah amal ibadah itu tegas sekali. Kalau diterapkan zaman sekarang, kata Ustaz Hidayat, tidak bisa. Kalau diterapkan sekarang, malah anaknya yang membantah, bahkan anaknya mati. Ada peristiwanya tahun 2019 yang lalu. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, perubahan modern, perubahan dunia zaman sekarang, jangan sampai berubah amal ibadah kita. Di sekian cara-cara hidup kaum muslimin zaman yang lalu, yang cuma tersisa cuma dua. Yang tersisa cuma dua itu adalah silaturahim yang kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, alat transportasi senjata itu kurang. Bahkan barang siapa yang belajar memanah, lalu memanah itu sunnah, bahkan dianjurkan. Tapi ada tegasannya, barang siapa yang jago memanah, pintar memanah, tapi dia berhenti karena dia puas dengan kepintarannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertegaskan tidak dianggap menjadi umatnya. Itu tegasannya. Nah, juga seperti alat transportasi kita ini itu disunahkan sebenarnya. Orang berkuda itu disunahkan. Karena kuda tunggangan kita. Tunggangan kaum muslim hanya 2 kuda dan unta. Kalau kita menunggangi unta dengan jarak 80 mil atau perjalanan jauh misalnya, itu semua pakai unta. Barang siapa yang pakai unta, selangkah perjalanan itu dijalani dengan barokah. Tapi itu semua berhenti zaman sekarang. Artinya apa? Silaturahim itu bukan dari HP.
Kita pergi ke rumah saudara-saudara, lihat mukanya, ajak dia berbicara. Itu silaturahim. Tapi sekarang berhenti dengan teknologi zaman. Zaman yang paling kuat teknologinya itu adalah HP. 5 hukum ada di HP. Wajib, sunnah, makruh, sama haram. 5 hukum Islam ada di HP. Dan itu semua berhenti zaman sekarang. Pertahankannya adalah rajin-rajin sholat, terlebih-lebih sholat subuh. Sudah ada bukti zaman sekarang. Banyakkan orang pakai motor, pakai mobil timbang, pakai kuda. Sekarang bisa dikatakan unta jarang. Bahkan bisa dikatakan punah orang memakai kendaraan unta. Tapi keenakan zaman ini hanya sementara. Kalau zaman hilaf itu tidak ada. Hilaf itu kesalahan. Kalau zaman kesalahan, kenapa di zaman kesalahan? Karena zaman dulu itu semuanya orang-orang itu salah. Keluarga Nabi Muhammad SAW setengahnya itu mereka melakukan kesalahan. Bayangkan Abu Jahal sama Abu Lahab itu semuanya adalah keluarga Rasulullah SAW. Asal usul Bani Quraisy itu yaitu adalah Hashim bin Sinan. Itu yang membuat muka Quraisy. Tapi pembesarnya melakukan kesalahan. Dan juga diteruskan terus sampai Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu dikatakan munafik. Itu juga keluarga Rasulullah. Semuanya setengah dari mereka kesalahan. Tapi ada yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja setengah dari mereka melakukan hilaf, apalagi dari kita. Maka dianjurkan untuk saling silaturahim. Karena Rasulullah berkata, setiap amal ibadah kita laksanakan di dunia ini, besok saat hari akhir, saat kita di surga atau di padang mahsyar kelak, semua amal terputus. Salat tidak ada, puasa tidak ada, zakat tidak ada, semuanya amal kecuali silaturahim. Mendekatkan kita kepada saudara kita. Maka cara ampuh untuk melawan fitnah akhir zaman ini, yang pertama adalah sholat. Kenapa sholat? Sholat itu adalah amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Bayangkan, udah berapa amal yang dianjurkan sama Rasulullah SAW, sekarang jarang yang melakukannya. Sekarang jarang ada. Bahkan peperangan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menggunakan 3 senjata, pedang, tombak, panah. Sekarang lukril, pistol, tank sekarang dipakai. Itu dianjurkan. Sekarang putus. Dan juga hubungan yang baik itu disunahkan juga kirim surat. Di pos-pos. Dulu ada, sekarang tidak ada. Itu logikanya. Amalan yang dianjurkan saja sudah tidak ada. Tapi jangan yang wajib. Wajib aja lalai orang. Bayangkan, sholat subuh aja saya aja lalai. Semuanya lalai. Tidak sempurna amal manusia kecuali Nabi dan Rasul.
Dari setengah nabi dan rasul ada yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasinya adalah jangan mandang orang yang alimnya tinggi, mandanglah kerajinannya. Ada orang alim tapi salat subuh jarang. Itu tidak boleh ditiru. Jadi kesimpulannya adalah percaya diri, introspeksi diri. Lihat diri sendiri, jangan urus orang lain. Kita tidak tahu apakah diri kita lebih baik, apalagi diri yang kita atur itu. Kita atur orang lain itu, siapa tahu itu yang lebih baik daripada kita. Jadinya, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluarga kita, kita semua adalah bersaudara. Sekali lagi bersaudara. Kenapa bersaudara? Kita ini dari satu jalur keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam. Andai kata Nabi manusia pertama hanya 2, Adam dan satunya misalkan, baru kita berbeda tempat. Kenapa diterbelahnya suku, diterbelahnya negara? Karena anak Nabi Adam itu terpecah. Awal mulanya keturunan itu dari Qabil, Habil, yang saya lupa, dua perempuan itu adalah awal mula keturunan. Tapi terpecah. Saat terpecah itu terpecahlah suku, terpecahlah negara dan sebagainya. Makanya sekarang ada Indonesia, ada Thailand, Inggris, Arab, Turki, apa segala macam, dan suku-sukunya yang berbeda. Suku Sasak, suku Dayak, Bugis, dan apa segalanya. Itu semua terpecahnya dari umatnya Nabi, dari anaknya Nabi Adam alaihi salam. Terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah terpecah belahnya suku-suku. Suku Quraisy, suku Kaidah, dan suku Hanaf. Itu semuanya terpecah. Nah, terpecahnya itu besok saat hari kiamat, 7 tahun saat pimpinannya Nabi Isa di dunia, itu semua jadi suku, yaitu suku Islam. Itu kesimpulannya sekarang. Amalan yang tidak akan terpecah sampai hari kiamat, yaitu sholat. Sholat itu adalah kita ibadah kepada Allah dan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini. Kalau ayam ingin minta makan kepada tuannya, pasti dia hormat dulu. Tidak langsung. Bahkan tidak ada ayam jika ingin dikasih makan terus dia diam. Harus minta dulu. Itu juga dengan kita. Masa kita ingin meminta kesehatan, pemahaman, dan rezeki yang berlimpah? Masa kita diam di rumah? Mustahil. Ibarat seperti batu tanpa perilaku. Maksudnya adalah, misalnya batu kerikil untuk dijadikan seperti pembangunan, tapi tidak ada kekuatan atau tidak ada keinginan untuk menjadi batang, tidak akan ada. Yang mana manusia harus kayak gitu. Nah, itu juga dengan kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita ini semuanya makhluk. Binatang pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pertolongannya itu nanti di akhirat, yaitu kisos. Beda dengan manusia, sekali berdoa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang didoakan langsung ijabah, itu banyak zaman sekarang. Apalagi doa orang tua itu diijabah terus. Doa orang yang dimurkai oleh saudaranya itu diijabah terus. Jadi kesimpulannya adalah kita ini bisa meminta. Kalau imam
Nabawi berkata, hidup ini ibarat dunia ini hotel. Imam Nawawi, hidup ini adalah hotel, dan dan pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketuanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelayannya adalah seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Bisa, bukan hewan binatang aja bisa membantu kita. Seperti sapi untuk membajak sawah, seperti kambing untuk mengangkat beban yang banyak, sama keledai. Itu semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi lanjut kata Imam Nawawi, kita cukup membayarnya dengan ibadah. Karena dunia ini sebenarnya hotel. Bayangkan, udara gratis setiap hari, rezeki setiap hari datang, pemahaman setiap hari diberikan. Itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan, dan anak buahnya itu binatang semua, sama alam. Bayangkan jika tidak ada binatang, gimana sejarah transportasi dari Nabi Adam sampai sekarang ini. Sejarah transportasi awal itu dari kuda, unta, sama gajah dan kerbau dulu. Terus sekarang soalnya bersisa cuman kuda saja yang masih laku di dunia ini. Maka setiap zaman sekarang ini, seluruh amal ibadah yang dianjurkan aja ada yang hilang. Bahkan setengah dari manusia yang melaksanakannya dengan 3 senjata zaman sekarang ini. Bahkan tadi Dayat berkata juga, kalau HP itu bisa dianjurkan, tapi untuk hal-hal yang baik, karena HP itu 5 hukum Islam dicampur aduk. Wajibnya itu adalah kita harus silaturahim. Misal di WA, nelpon saudara, nanti ke rumahnya, itu wajib silaturahim. Sunnahnya itu ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi kitab, ada aplikasi Islamiyah, itu disunahkan. Mau berubahnya itu bisa kita melaksanakan amal ibadah dan pekerjaan lain sampai larut malam. Karena Allah mengharamkan jika salah satu manusia tidak tidur malam, walaupun cuma 10 menit, harus tidur malam. Tapi kebanyakan sekarang mabar sampai subuh, bahkan tidak tidur selesai subuh langsung tidur terus sampai selesai sholat zuhur. Itu bisa melalaikan dalam ibadah. Itu yang haramnya. Makruhnya adalah kita melihat di media sosial ada penampakan perempuan yang dibuka auratnya yang bukan mahram kita. Kalau mahram kita bisa kita foto, tapi diam-diam, jangan sampai diketahui satu pun orang. Mahram itu adalah khusus berhubungannya suami istri. Kalau istri tidak boleh tahu hubungan keluarga suami, suami tidak boleh tahu hubungan keluarga istri. Kecuali anaknya. Kalau anaknya bisa tahu, oh ini keluarga dari ibu bisa begini-gini, bapak begini-gini. Dan mahram itu tidak boleh dinikahi.
kecuali satu, yaitu keponakan. Yang haramnya? Yang haramnya itu sudah tentu haram. Tidak boleh melihat. Haram itu sudah tentu haram dengan aplikasi judi. Sekarang ada sekarang. Tapi tidak usah disebut, maka judi diharamkan. Banyak. Bukan judi aja. Masalah perdagangan, nah, bunganya segini-segini. Maka itu adalah bunga itu bisa dikatakan riba. Ya, riba. Kalau bunga itu bisa dikatakan riba. Maksudnya riba itu kita membayar, misalnya tomat harga 20. Kalau minggu depan tidak bayar, nanti bunganya 5.000. Artinya 25. Itu adalah riba. Pembahasan harta. Jadi ada 3 amalan yang harus kita laksanakan yang tidak bisa putus sampai hari kiamat: sholat, puasa, zakat. Kenapa saya bilang syahadat sama haji? Saya tidak sebutkan. Syahadat itu sudah dari kecil kita laksanakan. Sekali manusia mengucapkan kalimat syahadat, itu sudah dikatakan Islam. Haji banyak. Seumur hidupnya tidak pernah melaksanakan haji. Banyak. Karena tidak mampu. Bahkan ada seumur hidupnya lebih dari 3 melaksanakan haji karena dia mampu. Nah, itu juga amalannya salat, puasa, zakat harus dilakukan, harus diniatkan dalam kehidupan kita untuk melawan zaman canggih. Kalau semua zaman canggih yang depan terus meningkat, bisa dikatakan ibadah semakin menipis. Logikanya sekarang. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya jangan lalai dalam kehidupan duniawi saja. Karena kehidupan dunia ini tidak bisa dibawa mati, kecuali hasil-hasil dunia, yaitu doa anak soleh, infak sedekah dan sodakoh, dan ilmu yang bermanfaat. Itu amalan yang terus mengalir sampai kita mati. Anak soleh. Kenapa dianjurkan memiliki anak banyak? Karena kalau semakin banyak anak yang berdoakan kita, insya Allah selamat di alam kubur. Dan juga sodakoh. Kita sodakohkan kepada saudara kita, misalkan kita memberikannya 500 untuk biayanya, sekolah, makan, apa segala macam. Terus besoknya meninggal misalnya. Dengan uang yang dia laksanakan akan terus mengalir sampai uangnya habis. Nah, itu sedekah. Infak itu adalah kita nyumbang untuk Islam. Contohnya begini, ada pembangunan masjid, cukup kita menyumbang cuma 100.000 karena kurang beli semen, itu sudah mendapatkan pahala jariah. Selama berdirinya kokoh masjid itu, sampai berapa banyak manusia yang sholat di masjid itu mengalir pahalanya. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi ulama ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa menarik orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.